Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang dalam nama Yesus. Mari kita belajar bersama lebih lagi mengenai soal menuai segala kasih karunia-Nya. Jadi saya melanjutkan apa yang sudah saya mulai ya dari yang pertama ya. Amin saudara. Karena ini akan menolong saudara dan saya mengalami lebih lagi kasih karunia-Nya. Karena firman-Nya mengatakan adalah kehendak Bapa kita untuk kita mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Karena Allah mengasihi Yesus, Dia mengasihi kita sebanyak Ia mengasihi Yesus putranya. Amin saudara. Yesus putranya sudah membayar harga yang sangat mahal supaya kita semua diselamatkan. Supaya manusia diselamatkan. Itu sebabnya karya Kristus yang sudah selesai itu sangat berharga di mata Bapa. Dan waktu kita mengalami kasih karunia-Nya, kita menjadikan jeripayah Yesus, penderitaannya Dia, pengorbanannya Dia bagi kita tidak sia-sia. Amin saudara. Jadi Allah dipermuliakan di dalam putranya. Dan karena itu semua adalah dari Allah Bapa kita yang mengasihi kita sebanyak Ia mengasihi Yesus. Amin. Jadi kita mulai saja langsung saudara. Ya kan, saya akan ulangin sedikit ya, bicara dari konteks 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10 ya. Bagaimana dikatakan waktu kita menuai di ayat 8, saya singkat aja. Ya kan, dia waktu kita menabur dengan iman itu tidak difokuskan nomor satu soal uang, lebih dari uang. Amin saudara. Karena kita tidak menabur kepada manusia. Kita menabur dengan iman kepada Dia. Amin saudara. Dan Dia adalah Allah yang supranatural, dan Dia sangat-sangat murah hati luar biasa. Allah adalah kaya akan rahmat. Itu sebabnya dikatakan bagaimana di ayat 8, dan bagi yang menabur, ini janjinya Dia, ini perkataannya Dia. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, bukan hanya sebagian. Amin saudara. Tapi segala kasih karunia. Amin saudara, haleluya. Agar kita selalu berkecukupan dalam setiap segala situasi, malahan berkelebihan dalam setiap perbuatan baik. Jadi kita lihat di sini bagaimana ibu itu yang dia menabur. Waktu itu kan ya, Yesus belum disalib ya, jadi dia menabur kepada nabi. Karena sebelum Yesus bangkit, dulu Allah bekerja melalui nabi, imam, raja, imam besar. Belum ada Roh Kudus di hati setiap orang Israel. Tapi sekarang perjanjian baru itu sangat-sangat luar biasa. Sangat berubah menjadi lebih baik. Alkitab bilang di Ibrani 8 ayat 6. Ya, karena bukan lagi darah binatang yang terbatas dan tidak pasti, yang terus-menerus harus dipersembahkan. Tapi darah putranya yang kekal, haleluya, dan itu sempurna. Amin. Itu sebabnya dikatakan dia dapat penebusan yang kekal. Jadi kita lihat di sini ceritanya waktu itu bagaimana, saudara perhatikan, karena kita ada musuh. Misalnya kita nggak usah fokus ke dia, tapi kita bilang kamu jangan sampai tidak tahu bagaimana musuh bekerja. Kita perlu punya pengertian sehingga kita bisa berdiri. Ya kan, dikatakan di Efesus 6, pakai seluruh perlengkapan senjata rohani, bukan hanya berdoa. Jadi kalau kita hanya, kekristenan kita hanya mengandalkan doa, waduh saudara, itu akan berat. Karena menurut Efesus 6, waktu bicara mengenai perlengkapan senjata rohani, tidak hanya disebut hanya berdoa. Ya kan, semuanya, ketopong keselamatan, ya kan, pedang roh, baju jirah, semuanya ya. Ikat pinggang kebenaran, ya kan, pedang roh, ya kan, perisai iman, ya kan, dan berdoa setiap waktu dalam roh. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang hanya mengadakan doa, saudara, waduh, sayang. Ya kan, mari kita terus bertumbuh ya. Kita lihat di sini bagaimana ibu itu, thank you Lord Jesus. Bagaimana ibu itu waktu itu kita lihat dia menabur secara konsisten, ada komitmen. Haleluya, dia ada komitmen karena dia sediakan tempat. Itu juga ada artinya, berarti di dalam diri ibu itu dia punya persepsi rohani, dia punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya kan, selalu ada tempat di hatinya dia. Kalau saudara dan saya, kita bukan kalau ya, kita sudah lahir baru ya. Ada Roh Kudus di dalam diri kita, saudara.
Kita sudah ciptaan baru, kita sudah lahir dari Allah, kita semua bisa bertumbuh. Allah tidak pernah melahirkan anak yang cacat. Amin, saudara. Haleluya. Anak yang pemarah. Tidak, semuanya kita sudah ciptaan baru. Kita sudah lahir dari Allah. Kita bisa. Kalau ibu ini aja bisa punya komitmen, konsisten, apalagi kita. Amin, saudara. Ada Roh Kudus terus-menerus dalam diri kita. Kita sudah jadi ciptaan baru selamanya. Itu sebabnya harusnya kita di perjanjian baru ini sebagai contoh saja ya. Kita bisa lebih lagi mengalami yang luar biasa ya. Jadi ibu itu sediakan tempat karena dia melihat, dia menghargai urapan yang dalam diri Elisa. Amin. Jadi jangan diambil begitu aja terus dipraktekkan di perjanjian baru ini seolah-olah waduh, ya kan fokusnya kepada nabi atau apa. Tidak. Ini bicara mengenai bagaimana waktu kita menabur ya kan kepada Yesus, ya kan kepada orang kudus, kepada Injilnya, kepada namanya. Saya sudah sebut di pengajaran yang sebelumnya ya. Bukan kepada organisasi, bukan hanya sekedar kepada satu perkumpulan, tapi untuk namanya, untuk Yesus, namanya orang kudusnya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Allah itu menanggapinya dengan serius. Haleluya. Nah, ibu itu juga gitu. Dia melihat dan dia sediakan tempat, dan kemudian singkat kata itu membuka pintu bagi kasih karunia Allah. Ibu itu hanya digerakkan saja. Saat kita lebih lagi menjadikan kerajaannya dan pengenalan akan Allah Bapa dan Putranya sebagai prioritas, sebagai sesuatu yang kita mau pelihara, saudara, itu akan membuka pintu bagi kasih karunia-Nya untuk bekerja. Haleluya. Jadi ibu ini ingat, perhatikan, dia tidak khusus berdoa loh. Dia tidak minta. Dia tidak datang kepada Elisa bilang, tolong dong doakan saya perlu ini, perlu itu. Tidak. Dia cuma ikutin apa yang Tuhan taruh di hati dia. Itu Tuhan. Dia nggak sadar. Amin, saudara. Jadi karena itu membuka pintu, ya kan, secara legal bagi kasih karunia Allah. Sehingga Elisa yang panggil dia. Amin, saudara. Kita bisa buka pintu sama iblis dengan kita berjalan di dalam daging. Berjalan dalam daging berarti hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak nganggap penting, ya kan, penebusan Yesus. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya berdoa, yang penting saya oke. Ya kan? Tapi haleluya. Tapi kalau kita mau pentingkan firman-Nya, penebusan Yesus, haleluya, itu buka pintu ya. Jadi seperti ibu ini. Haleluya, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Itu berjalan dalam daging itu pakai kekuatan sendiri. Nah, kita yang sudah lahir baru, kita bisa menabur dalam roh. Jadi kemudian Elisa tanya dan ibu ini bilang, saya nggak perlu apa-apa. Kamu mau saya ketemu sama raja? Elisa tawarin. Allah sekarang karena Yesus, saudara, sudah menawarkan kepada saudara dan saya. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya kita buka pintu bagi kasih karunia Dia, bagi kemurahan Allah. Karena saudara meninggikan Yesus tanpa saudara sadarin kan, waktu saudara mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Allah mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu menerima. Itu akan kamu akan memilikinya, bukan akan diberikan. Sekarang ini kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani loh. Malahan dia dorong, minta. Kalau kamu minta di dalam namaku, ya kan, Tuhan Yesus bilang minta supaya kamu menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin, saudara. Itu dimulai pada saat saudara menerima Yesus. Kalau dulu mereka kan Yesus belum bangkit, mereka belum lahir baru. Amin, saudara. Mereka setelah mereka melakukan dulu baru. Tapi kalau kita sekarang, begitu kita terima Yesus, surga sebetulnya sudah terbuka sama kita. Kita yang perlu terus kasih respon, saudara. Kita yang perlu sadar, kita ini siapa? Kita sudah di dalam Kristus loh. Amin, Tuhan dorong kita. Ayo, kamu terima lebih dari aku. Yesus aja aku nggak tahan, apalagi yang lain. Percaya janjiku, datang kepada aku.
supaya minta, ya kan, nggak usah takut, jangan ragu-ragu, percaya kepada darah putraku. Minta supaya apa? Supaya penuhlah sukacitamu. Bahkan sebelum saudara minta, sebetulnya di alam roh, saudara dan saya, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Di tempat-tempat tinggi di alam roh, bukan nanti di surga. Haleluya, puji Tuhan. Hanya karena saudara buka pintu kepada kasih karunia Dia dengan saudara mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada di antara saudara yang dengar ini, saudara belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa supaya saudara mau menerima. Karena waktu kita meninggikan Yesus yang sudah menang, yang sudah jadi korban yang sempurna, surga terbuka atas kita. Wow. Nah, kenapa saya perlu ajarkan ini? Supaya membangkitkan iman saudara. Supaya kita ada pengharapan, ekspektansi, pengharapan pasti. Seperti orang lagi hamil. Orang lagi hamil kan gak mudah-mudahan, saudara. Maaf ya, saya kadang tidak pakai kata tidak, saya pakai kata enggak. Karena saya orang Jakarta ya. Saya berusaha ya kan untuk bicara lebih formal ya. Jadi pakai kata tidak. Amin, saudara. Jadi haleluya, puji Tuhan. Thank you Lord Jesus. Jadi karena Yesus, ya kan, waktu kita meninggikan persembahannya Yesus, kita dibenarkan, kita dilayakan. Itu sebabnya Allah bekerja di dalam diri kita melalui pengajaran, ya kan, melalui hamba-hambanya yang diurapi, yang mengajarkan Injil, ya kan, Injil kasih karunia yang mengarahkan saudara dan saya kepada Yesus. Saya juga segera mengarahkan saudara kepada Yesus, kepada penebusannya. Allah mau saudara mengalami kepastian. Haleluya. Untuk saudara menuai. Haleluya. Saudara menabur dalam kasih, menabur dalam roh. Allah mau saudara menuai. Makanya dikatakan jangan jemu. Kamu akan menuai. Karena waktu saudara menuai, saudara mengalami peningkatan, pertumbuhan. Saudara, kita nggak berada di level yang sama. Amin, saudara. Kita bertumbuh, kasih karunia Yesus tidak sia-sia, Allah dimuliakan. Amin. Itu semua adalah sesuatu yang pasti. Karena Allah kita tidak bisa berdusta. Itu seperti orang hamil. Orang hamil kan nggak, saya nggak tahu ini, ya mudah-mudahan nanti lahir. Tidak kan, saudara? Ada satu ekspektansi. Bahasa Indonesia tuh pengharapan itu cuma pakai satu kata ya, pengharapan. Tapi kalau bahasa Inggris itu hope sama expect. Jadi hope itu sesuatu di masa depan. Tapi bisa mudah-mudahan. Bisa jadi, bisa tidak. Tapi kalau orang yang hamil tidak dibilang orang itu sedang hope. Orang itu sedang expecting. Sedang berharap dengan pasti. Kenapa? Karena walaupun bayinya belum kelihatan, tapi di dalam perut ibu itu bayinya sedang bertumbuh. Itu sebabnya marilah kita expecting, berharap dengan pasti. Dengan kita diteguhkan lebih lagi untuk melihat kepada firman-Nya akan kesetiaan Allah. Akan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi waktu itu, ingat waktu itu, haleluya, thank you Lord Jesus. Ibu itu kemudian dia tidak minta, tapi kemudian dia dipanggil dan kemudian dia dikasih tahu, Elisa dikasih tahu sama Gehazi, oh dia belum punya anak. Akhirnya singkat kata dia dikasih anak. Ya kita akan baca selanjutnya ya. Kita akan baca selanjutnya, saudara. Apa yang terjadi? Karena begini, saudara. Kadang anak Tuhan itu, ya kan, kalau ada hal-hal tidak baik terjadi, terus apa yang terjadi ialah mulai meragukan kasih Allah. Mulai melihat kepada diri sendiri, perbuatan sendiri, saya salah di mana ya? Waduh, ya kan? Terus cari-cari jawaban dari luar. Jangan, saudara. Ingat, di dalam diri saudara ada Roh Kudus, ada firman. Amin, saudara punya akses kepada hikmat-Nya. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus, kalau saudara kekurangan hikmat, kita kekurangan hikmat, kita bisa tanya sama Dia. Kita bisa minta dulu dari Dia dengan iman.
Jangan ke orang, jangan mengandalkan pengalaman orang, karena kita sudah lahir baru. Kita bisa dengar dari Yesus, kita bisa terima hikmatnya, kita bisa percaya. Saya ulangi lagi, saudara dan saya, kita ini lahir dari Allah yang beriman. Kita lahir dari firman Allah, yaitu pengajaran sendiri. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara dan saya, kita bisa percaya loh. Amin. Kalau kita lagi percaya sesuatu, kita lagi seperti ibu yang sedang hamil itu, kita mengalami tantangan, ya kan? Kita jangan beralih kepada hikmat dan filosofi dunia. Karena filosofi dunia bilang apa? Kamu harus introspeksi loh, salah di mana? Nah, itu kan. Itu cara pikir dunia. Tidak mengarahkan kepada Kristus, tapi kepada diri kita. Kalau kita bisa, kita nggak usah Yesus disalib, kita aja. Kita orang benar hidup oleh iman. Jadi waktu kita bingung, waktu kita kenapa ya, sepertinya kok tidak seperti yang kita pikir, kita bisa minta hikmat, saudara. Jadi nah ingat, tapi ibu ini belum lahir baru loh ya. Dia aja belum lahir baru. Waktu dia menghargai urapan Tuhan atas hambanya, dia mengalami yang luar biasa. Apalagi saudara dan saya, mari kita perhatikan saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kita ke 2 Raja-Raja 4. Haleluya. Nah, kita lanjutkan di sini, ya kan? Haleluya. Ya, saya langsung aja di 2 Raja-Raja 4 ayat 17. Ya kan? Sebelumnya ibu ini, ingat ya, sebelumnya ibu ini agak ragu-ragu loh. Karena waktu itu dia belum lahir baru, Yesus belum dibangkitkan bagi pembenaran manusia, sehingga selalu ada ketakutan. Karena dulu Nabi itu berbicara berkat dan kutuk. Ya kan? Nabi dulu bicara berkat dan kutuk, tapi sekarang Alkitab mengatakan di kitab Wahyu, Tuhan nggak berbicara lagi lewat Nabi seperti dulu. Dia bicara melalui putranya, melalui penebusan putranya. Amin, saudara. Kenapa ibu ini takut? Kenapa walaupun dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan, tapi dia masih ada rasa takut. Saya baca dari ayat 16 ini kan. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah, ingat, perhatikan ibu ini. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Jadi iman dia tidak sempurna. Amin. Abraham juga imannya tidak sempurna. Tapi kenapa kita disebut keturunan Abraham? Karena Abraham percaya kepada kasih karunia. Jadi ingat, walaupun ibu ini imannya tidak sempurna, masih ada rasa takut, tapi dia telah menabur sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dia ada menghargain, ya kan, urapan Tuhan. Dia menghargain utusannya Tuhan, ya kan. Jadi dia beriman kepada Tuhan ya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi saudara perhatikan, ya kan. Setelah itu, ingat, ibu ini ada perasaan takut loh. Amin, saudara. Makanya sering waktu saya berkhotbah, saya sering ulangin mengenai darah Yesus. Siapa kita di dalam Kristus. Penebusan kita, terutama anugerah kebenaran. Kenapa? Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau tidak, saudara-saudara langsung beriman, lebih mengandalkan doa daripada identitas saudara dan saya, akan ada rasa takut loh. Dan itu seringkali buka pintu sama musuh untuk menghantam. Makanya teguhkan diri saudara, jangan gelisah, jangan mau buru-buru mengalami janjinya, terus saya udah tahu kok, saya udah diampunin, saya udah tahu kok Yesus kebenaran saya. Jangan, pakai lagi, percaya lagi, Yesus itu posisi benar kita. Nah, saudara perhatikan ini, ya kan, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku.
Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Loh, Tuhan memberkati ibu ini kan? Amin. Ya kan? Mati, kok bisa mati? Ya kan? Wah, kalau Tuhan mau nih, Tuhan pasti beri. Betul, saudara. Janji Tuhan itu milik kita. Apa yang Tuhan beri, iblis tidak berhak mencuri dari kita. Amin. Tapi itu semua dengan iman. Itu semua dengan iman. Secara roh, secara kekal, semua janji Allah itu milik saudara dan saya. Secara kekal kita sudah dalam Kristus, sudah. Amin. Secara kekal kita nih orang benar selama-lamanya. Amin. Makanya dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan, dia yang tidak mengenal dosa, ya kan, dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Berapa lama, saudara? Kekal. Karena juga itu sesuai konteks dengan ayat yang lain. Ibrani 10 ayat 10. Oleh karena persembahan tubuhnya, kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Ibrani 9, kalau saudara pelajari dan renungkan, perbarui pikiranmu dari ayat 11 sampai ayat 14. Yesus sudah masuk ke ruang Maha Kudus. Setelah dia mengalami penyaliban, dia bawa darahnya sendiri, bukan lagi darah binatang. Dia sudah memperoleh apa? Penebusan kekal. Jadi saudara dan saya adalah orang benar. Ingat, waktu kita baca cerita ini, kita jangan taruh kita di posisi dia. Kita harus sadar posisi kita sekarang. Dan saudara dan saya, kita perlu pakai ini posisi benar kita. Dengan kita ngakuin lagi, lihat lagi ayatnya. Walaupun kita sudah hafal, karena iman itu bukan soal hafal. Karena ahli Taurat hafal sekali mengenai Taurat. Orang Farisi, wah namanya peraturan. Itu benar-benar hafal mati, saudara. Tapi waktu Yesus muncul, tidak bisa kenalin dia. Karena kebanyakan cuma di sini, bukan di hati, saudara. Allah itu roh, yang menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara sudah anak dia. Saudara bisa lebih memperhatikan hatimu nomor 1. Baru arahkan pikiranmu. Karena kita adalah makhluk roh, kita ciptaan baru. Kita bukan manusia biasa. Kita adalah anak-anak Allah, imam dan raja yang diurapi. Kita adalah bait Allah, ada Roh Kudus, ya kan? Yang kuasanya menyebabkan dunia ini jadi di dalam saudara dan saya loh. Dan itu adalah kekal. Yesus sudah dapat penebusan kekal. Ini penting. Kenapa? Karena ibu itu ada rasa takut. Karena ingat dulu, Yesus belum bangkit bagi pembenaran dia loh. Dia dengan iman, ada iman kan, ada perjanjian. Orang Yahudi itu ada perjanjian kan. Tapi tetap ada ketakutan. Ketakutan itu menyebabkan iblis berusaha mencuri. Dan iblis sempat curi anak itu kan. Tapi ibu ini walaupun dia nggak sempurna. Makanya saudara, ya kan, saya berdoa supaya kita terus bertumbuh, saudara. Diteguhkan. Bukan atas diri kita, ya kan, perbuatan. Tidak, diteguhkan atas anugerah kebenaran. Sehingga kita dijauhkan. Itu Yesaya 54 ayat 14. Kita establish tuh, diteguhkan berarti kayak pohon itu, pohon yang besar, yang akarnya sudah masuk ke dalam. Sehingga waktu ada angin ribut, ya kan, kalau kita di Amerika tuh kadang-kadang anginnya bisa kenceng sekali, saudara. Waduh, sampai ada yang nimpahin mobil dan sebagainya ya. Itu luar biasa, saudara, anginnya kencengnya. Tapi untuk pohon yang berakar, itu sempat mungkin ya, tapi tidak bisa roboh, saudara, karena akarnya sampai di dalam. Amin, saudara. Waktu kita diteguhkan di atas anugerah kebenaran, yaitu kebenarannya Yesus, ketaatan Yesus, kita juga mau datang sama dia, kita punya hubungan pribadi, kita akan dijauhkan dari teror dan bencana. Amin, saudara. Kita nggak usah tunggu sampai ada masalah. Kita lebih lagi akan diluputkan. Haleluya, dijauhkan, saudara. Amin, saudara. Itu luar biasanya. Penebusan Yesus jauh lebih besar daripada hanya berdasarkan darah binatang. Jadi kita perhatikan di sini. Karena ibu ini masih ada, ya kan, kita bilang di Galatia 4,
kamu tidak lagi dikuasai roh perbudakan. Ada rasa takut, dan dari situ anaknya sempat mati. Waduh, padahal Tuhan yang kasih, ya kan? Tapi dari takut itu, bukan itu, matilah dia, ya kan? Nah, tapi perhatikan ibu ini, puji Tuhan saudara, ada pengharapan untuk kita. Ya kan, kalau kita masih harus bertumbuh, it's okay, di level manapun kita bisa mengalami terbaik. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ya kan, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Perhatikan, ibu ini tidak, ntar ke temannya dia, ke saudaranya dia. Saya nggak bilang tidak boleh ya. Saya cuma bilang, kalau kita tidak mau dikecewakan, nomor satu ke Tuhan dulu. Kalau Tuhan mau pakai orang, dia akan tuntun kita. Karena kita diberkati waktu kita mengandalkan Tuhan dulu. Amin, saudara. Haleluya. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh itu kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Ibu ini tidak ragu-ragu. Dia ingat bahwa dia diberkati anak itu bukan dari jeripayahnya dia, tapi karena menurut nabi itu. Nah, sekarang kita diberkatin karena Yesus. Kalau dulu dia terima lewat nabi. Sekarang saudara yang suka cari-cari nubuatan, saya kasih nasihat kepada saudara, kita sudah di perjanjian baru. Menghargai nabi. Sekarang nabi itu, ya kan, tidak perlu kasih tahu saudara menikah dengan siapa, saudara begini, tidak. Kita bukan di perjanjian baru. Yesus itu gembala kita, kita bisa dengar dia. Saya juga ada karunia nabi, suami saya juga ada. Saya bisa ngomong hal-hal dari Roh Kudus. Tapi sekarang nabi di perjanjian baru itu di perjanjian baru ini lebih kasih konfirmasi. Amin, saudara, mengajar. Sekarang nabi di perjanjian baru mengajar, mempersiapkan. Itu sebabnya waktu COVID, Tuhan sudah kasih saya dulu ayatnya. Tuhan bekerja dalam diri saya sehingga, haleluya, untuk saya bisa menolong yang lain. Amin, saudara. Jadi ingat, jangan cari-cari nubuatan dari luar. Kita sekarang diberkati lewat Yesus, lewat pengorbanan Yesus. Makanya saudara dan saya berdoa di dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama Nabi si A si B si C, bukan di dalam nama organisasi, bukan di dalam nama manusia, tapi hanya satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Firman penebusannya ya. Terus jadi ibu ini tidak ragu-ragu. Dia tahu asalnya. Kita perlu tahu bahwa yang menjadikan kita berhasil mengalami terobosan, kesembuhan, itu sumbernya dari Allah melalui Yesus. Jadi ibu ini juga, dia tidak lupa. Dia tidak lupa. Dia kemudian tahu, dan dia kemudian siap-siap, dia tidak ragu-ragu, ya kan? Terus juga suaminya, malahan suaminya, terus ibu ini ngomong begini, saudara. Aku mau pergi segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Jadi dia nggak pikirannya nggak kesana kemari, dia fokus, ya kan, dia fokus. Kita menyuruh kita untuk percaya dengan segenap hati, jangan bersandar sama pikiran kita ya. Kita jangan ragu-ragu, nggak perlu ragu-ragu. Berkatalah suaminya, bahkan suaminya juga tidak terlalu perhatikan. Jadi tidak usah kecil hati kalau pasangan hidupmu tidak mengerti. Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dia tidak banyak ngomong. Dia tidak banyak bicara. Dia tahu suaminya kayaknya kurang mengerti. Dan dia tidak menyalahkan suaminya juga loh, karena anak itu sama suaminya kan. Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Berarti ibu itu ngebut. Ngebut pakai keledai. Zaman dulu ya. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat.
Sesudah itu ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Sebentar saya minum dulu, saudara. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal itu daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Nah, ibu ini curhat. Kan saya nggak minta. Iya kan? Saya terus udah gitu, saya sekarang jadi punya, sudah berharap, saya terima. Kenapa dia mati? Nah, saudara, waktu tuh saudara mengalami berkat Tuhan, ya kan, karena masih ada iblis, ya kan, karena kita masih harus terus bertumbuh. Kadang-kadang begini, anak-anak Tuhan tuh ada yang waktu mengalami berkat, apalagi berkat jasmani atau mungkin berkat apalah, mungkin menikah atau dapat sesuatu terobosan. Apa yang terjadi ialah mulai lengah, mulai tidak memprioritaskan kerajaan dia, tidak memprioritaskan Tuhan sebagai yang penting, karena sedang lagi diberkati, lagi asik secara kelihatan dari luar, ya kan? Jadi kemudian dari situ tidak jaga, terus ada sesuatu yang terjadi yang harusnya kita tuh terus bertumbuh loh, saudara. Kita harusnya terus naik dan bukan naik turun. Di perjanjian baru begitu. Allah mau kita terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Bukan dari kemuliaan, kadang-kadang kekalahan, kadang oke lagi, terus tidak oke lagi. Itu bukan begitu. Allah itu konsisten. Kita juga bisa lebih konsisten, saudara. Kita bisa lebih bertumbuh, lebih stabil, lebih teguh, lebih peka. Kita bisa, saudara. Dengan iman dan ketekunan kita bisa. Amin, saudara. Ingat, ibu ini dia belum lahir baru, tapi dia tetap hatinya tetap sama Tuhan, dan dia curhat. Dia curhat, dia nggak putus asa, ya kan? Dia bilang kan telah aku katakan jangan aku diberi harapan kosong. Maksudnya kenapa sampai mati? Kan harusnya nggak mati. Amin, saudara. Buat dia itu harapan kosong. Sudah dikasih kok diambil lagi. Ada orang yang nggak ngerti, sering mengutip dari perkataan Ayub. Allah yang mengambil, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Itu bukan perkataannya Tuhan. Itu perkataannya Ayub karena dia tidak mengerti. Ada musuh, ada iblis. Iblis kalau kita nggak buka pintu, dia tidak bisa. Dia berkeliling mengaum-ngaum mencari orang yang dia bisa telan. Ada yang dia bisa telan, ada yang tidak, saudara. Yang dia bisa telan kalau ada ketakutan, ya kan, tidak percaya, sudah diampuni sepenuhnya, saya masih belum benar, Tuhan masih belum terima saya sepenuhnya, saya harus masih membuktikan diri saya. Memang firman Tuhan bilang sudah diampuni, tapi kenyataannya, tapi perasaan saya. Nah, itu dia. Saudara perlu meneguhkan diri lagi. Kita terus menerus sampai Yesus datang loh. Kita perlu, karena ini posisi kita yang kekal. Kita sudah di dalam Kristus, kita sudah ada di bawah naungan sayapnya. Bukan karena doa kita loh. Dia yang sudah menaruh kita di dalam Kristus, di bawah naungan sayapnya. Seharusnya tulah tidak bisa menimpa kita. Amin, saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ibu ini bilang harapan kau. Jadi bukan lagi Allah yang memberi, Allah yang mengambil, itu tidak benar. Amin, saudara. Haleluya, dia hanya bisa beri anugerah yang baik dan sempurna. Kalau dia beri, dia beri. Amin, saudara. Dia nggak suka membangkit-bangkit loh. Amin. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Haleluya, janganlah balas dia. Haleluya. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Itu bicara mengenai orang lain untuk pakai otoritas. Ya kan, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Saudara, kita perlu sadar kita sudah di perjanjian baru, ini ada Roh Kudus.
Saudara bisa langsung ke tahta kasih karunia karena darah Yesus. Saudara bisa langsung berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus. Saudara nggak usah selalu cari-cari hamba Tuhan untuk minta didoakan loh. Saya tidak keberatan mendoakan saudara. Tapi kabar baik, saudara juga punya akses. Kenapa harus bergantung sama manusia? Amin. Kecuali, ya kan? Kecuali saudara sudah berdoa, saudara perlu dukungan. Itu beda, saudara. Oke, mari kita sepakat. Ada saya begitu, saya nolong orang. Satu orang ini, dia lagi baru kemo. Ya kan, saya tiap hari perjamuan kudus, ya kan, hampir tiap hari ya. Saya ingatnya sih tiap hari ya, karena efeknya kemo ya. Ya kan, jadi tiap hari kita ngingat Yesus bersama, sehingga dia tidak terlalu mengalamin. Dia bisa berfungsi seperti orang normal, bisa ke pasar, dia bisa masak. Ada saat mungkin gusi saya mungkin terganggu sedikit, tapi dia bersyukur sekali. Terus dia bilang ini, aduh Bu Monica, dia bilang teman saya ada 2 orang, mereka habis kemo, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur-tiduran, pusing lah, inilah itu. Tapi dia enggak. Kenapa? Karena Yesus, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Mengandalkan janjinya, mengandalkan roh, mengandalkan Yesus, nama Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Selalu ingat ada penolong di dalam diri saudara. Jangan punya paradigma seperti di perjanjian lama. Selalu mengandalkan doa hamba Tuhan daripada mengandalkan nama Yesus. Saudara, itu mempersulit diri saudara sendiri. Ini perjanjian baru, kabar baik. Saudara punya akses kepada Bapa di dalam nama Yesus. Nama Yesus bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan diurapi, saya juga diurapi untuk mendoakan orang-orang yang belum mampu, menolong saudara bertumbuh. Tapi saya bukanlah perantara saudara dengan Yesus, dengan Bapa. Yesus perantaranya. Amin, saudara. Kenapa tidak langsung? Itu kabar baik, saudara. Allah mau menerima saudara. Begitu saudara berseru, dia dengar loh. Saudara nggak usah tunggu sampai di gereja. Dimanapun saudara perlu, saudara berseru dalam nama Yesus. Saudara bisa mengalami pertolongan dia jalan keluar. Ya, izinkan firman-Nya lebih lagi bertumbuh ya di dalam diri saudara. Amin, saudara. Saudara tidak usah rasa bersalah, tapi kita bisa bertumbuh, bisa berubah. Lihat diri saudara yang sebenarnya. Ya kan? Jadi di sini, kalau dulu karena Yesus dia belum lahir baru, dia datang pada Elisa. Kita sekarang kalau punya masalah, datang ke siapa, saudara? Kalau kita lagi percaya sesuatu, terus ada goncangan, ada halangan, kita datang kepada Yesus. Yesus kan bilang, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Datang sama dia. Sayangnya anak Tuhan kadang-kadang gak datang kepada Yesus. Datangnya kepada hamba Tuhan, pendeta, datang kepada teman, sahabat, pasangan hidup. Yesus undang, datang kepadaku. Kamu lagi percaya apa? Mana janji? Maaf, yang janjiku kan Yesus tahu. Datang kepadaku. Nanti kalau saudara perlu bersepakat, kalau Allah Yesus menuntun saudara ngomong sama ngomong sama Ibu Monica, sepakat, it's okay. Tapi datang sama dia dulu. Ini adalah apa yang ibu itu lakukan. Karena waktu itu kan Elisa mewakili Yesus. Ini bicara mengenai haleluya, perbandingan yang dulu dengan yang sekarang. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Sekarang kita bisa langsung. Haleluya. Kemudian lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Haleluya. Ingat, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Saudara punya akses ya. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, anak itu tidak bangun. Jadi kita jangan kapok. Kalau mungkin kita masih belum mengerti, kita melakukan apa yang kita sudah tahu, atau kita mungkin ya kan masih belum, kita tetap percaya, saudara. Amin. Allah menghargai iman kita, biarpun cuma sebesar biji sesawi loh. Itu menyenangkan dia. Jadi jangan fokus di kelemahan kita. Oh, saya begini, terus kita membanding-bandingkan, nggak perlu. Amin, saudara. Jadi kalau sudah berdoa tidak terjadi, tidak seperti yang kita pikir, tidak perlu putus asa. Makanya dikatakan kita suruh bertekun. Sabar itu bukan berarti harus lama loh.
Bertekun sampai selesai, jangan rubah-rubah pikiran, jangan mendua pikiran, jangan bicara yang dolak-dalik, itu bicara yang hal-hal yang ntar di gereja ngomong A, ntar di rumah ngomong B, ntar kadang ngomong janji firman, di berikutnya ngomong masalah lagi, ntar ngomong janji firman lagi, ngomong masalah lagi. Ya, itu nanti nggak bisa terima dari Tuhan. Tapi biarpun kita lemah, kalau kita terus mau konsisten percaya sama Dia di dalam kelemahan kita, Dia akan terus bantu. Amin, saudara. Haleluya. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Itu bicara mengenai apa? Kenapa ibu itu membaringkan anak itu? Itu ada artinya, yaitu ibu itu percaya ada urapan Tuhan. Waktu kita tidak melihat hal-hal seperti seharusnya, mungkin saudara ada sesuatu dalam hidup saudara sekarang punya masalah, mungkin perusahaan saudara bangkrut, atau perkawinan saudara ada masalah, mungkin ada penyakit atau apapun, itu seperti mati. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu seperti sudah jadi abu. Tapi ingat, Tuhan Yesus bilang gitu, roh Tuhan ada padaku untuk memberitahukan kabar baik kepada orang sengsara, kepada orang miskin. Mungkin ada di antara saudara yang punya masalah keuangan, apapun juga bentuknya. Terus membebaskan tawanan, membukakan mata orang buta. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi kita percaya waktu kita mulai berdiri atas kebenaran firman-Nya, kita sudah menabur. Kita menabur firman-Nya, kita menabur waktu, kita menabur keuangan juga, benih keuangan, kita menabur tenaga, menabur hidup kita. Ada saat hal-hal tidak seperti yang kita pikir, karena walaupun kita percaya, mungkin kita nggak ada ketakutan, tapi kita percaya. Tapi karena ada musuh, ya kan, yang namanya iman akan ada ujian. Ingat waktu Yesus mau menyeberang di Markus 4, itu bicara waktu Yesus mau nyeberang ke seberang danau. Terus dia bilang sama murid-muridnya, mari kita ke seberang. Ini Yesus yang ngomong. Jadi saat saudara sedang melakukan kehendak Tuhan, jangan kaget kalau ada badai. Kenapa? Karena selama kita masih di bumi ini, kita masih harus terus bertumbuh ya. Ada hal-hal yang kita tidak sangka, tidak seperti yang kita pikir. Disitulah kita perlu terus beriman sama trusting. Kalau bahasa Inggrisnya itu trusting. Jangan bersandar sama pikiran kita, jangan beralih ke orang atau kepada diri kita. Amin, saudara. Ini Yesus yang ngomong loh. Tapi apakah ada badai? Ada, saudara, biarpun Yesus yang ngomong. Kenapa? Yesus langsung tidur kan? Begitu dia habis ngomong, dia tidur di buritan. Karena Yesus beroperasi, dia nggak pernah pelintat-pelintut. Allah itu selalu sama. Allah itu sangat konsisten. Satu-satunya di dunia ini yang konsisten itu cahaya. Allah itu begitu. Dia sudah ngomong, ya udah. Dia nggak bilang, mari kita ke seberang. Mudah-mudahan kita nyampe ya. Mudah-mudahan kita nggak tenggelam. Yesus kan nggak bicara begitu. Dia bilang, mari kita ke seberang. Titik. Terus sudah dia tidur. Nah, tapi karena murid-muridnya, amin, saudara, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara, biarlah saudara jangan gelisah, jangan mau buru-buru, jangan lebih fokus kepada janjinya dulu, fokus kepada Yesus. Anugerah kebenaran saudara, janjinya sudah ada, itu warisan saudara, kerinduan hatimu sudah ada. Jangan izinkan keinginan saudara dan saya lebih menguasai hidup kita, tapi biarkan Dia yang mengarahkan kita. Kita diisi dengan damainya, pribadinya. Gitu, walaupun kita percaya, ya kan, waktu kita berlari-lari, perlombaan iman kita, mata kita tertuju kepada Yesus. Amin, saudara. Ada saatnya kan kita mengakui janjinya dan sebagainya, tapi tetap mata kita sama Dia. Karena Yesus adalah posisi benar kita di hadapan Allah. Dan waktu kita memelihara hubungan kita sama Dia, kita terus percaya akan ada damai. Waktu kita mengakuin, saya diperhitungkan sebagai benar karena ketaatan Yesus, kebenarannya diperhitungkan kepada saya. Dosa saya tidak diperhitungkan kepada saya. Oleh karena persembahan tubuhnya, saya sudah dikuduskan satu kali selamanya. Terus kita kembalikan, kita bersyukur akan kelayakan ini, kita meninggikan Dia, menikmati Dia, hati kita damai. Amin, saudara.
itu akan lebih gampang kita untuk terus teguh. Jadi tidak berat. Nah, murid-muridnya waktu itu, waktu ada badai, ya kan, mereka kaget. Kenapa? Ya kan, mereka kaget. Nah, ya kan, karena mereka pikir, wah, kenapa ada badai? Ya, ada orang-orang itu, oh pokoknya yang penting kamu berbuat baik aja, yang penting kamu giat, ya kan, pasti nggak mungkin semuanya pasti lancar-lancar. Enggak, tidak selalu loh saudara, tidak selalu. Apakah Yesus tidak ada tantangan waktu dia di bumi? Apakah Yesus ada salah? Tidak kan? Tapi dia pernah mau dibunuh, saudara, pernah mau dilempar dari tebing, dia difitnah, dia dituduh, dia mau dicari kesalahannya. Amin, saudara. Tapi dia nggak ada salah seperti ini kan? Karena dia sama murid-murid, dia ada badai. Amin, saudara. Tapi dia tidak pernah mengalami kekurangan atau kekalahan, nggak pernah. Dan itu kuasa itu, kelayakan itu, saudara sudah punya. Di dalam nama Yesus dan di dalam jati diri saudara sebagai orang benar. Supaya saudara terus-menerus mengalami kasih karunia-Nya. Jadi kita lihat di sini, ya kan, waktu badai ini mereka, murid-muridnya sudah panik. Ya kan, terus dia bangunin Yesus, terus mereka ngomel seperti ibu ini kan, kasih harapan palsu. Karena kita bisa meragukan Tuhan ya, seperti Naomi juga ya, nyalahin Tuhan ya. Waktu suaminya meninggal, Elimelek meninggal, 2 putranya meninggal, ya kan, Tuhan gak suruh dia, dia menyalahkan Tuhan. Sekarang juga gitu, murid-murid nyalahin Yesus. Kamu gak, Yesus kok gak peduli ya, kita nih binasa. Kadang kita mungkin begitu. Tapi Tuhan kita mengasihin kita. Amin, saudara. Jadi kemudian di ayat, kita langsung ayat ke ayat 39, itu cerita itu ada di Markus 4. Ya kan, Markus 4 saudara bisa baca. Saya baca langsung dari ayat 39. Yesus pun, ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Jadi saat saudara sedang percaya kepada Tuhan seperti orang hamil, saudara sudah tahu, saudara menabur, saudara sedang berjalan di dalam rencana kehendak Tuhan, dan ada iblis, amin, saudara, yang bikin ulah, ada musuh, kejadian ini itu yang tidak seperti kita pikir. Ingat, kita bukan orang dunia, kita pakai otoritas. Yesus pakai otoritas, dia pakai otoritas, dia langsung bilang apa? Diam, dia menghadik. Nah setelah itu, ya kan, kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi, ada tantangan, jangan cari-cari, korek-korek diri saudara atau menyalahkan orang. Itu bukan yang Yesus ajar. Amin, itu sistem dunia. Introspeksi tidak habis-habis. Tidak pernah Yesus suruh introspeksi. Ini teguran Yesus sama murid-muridnya, perhatikan. Ya kan, dia bilang di ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di perjanjian baru ini, teguran Tuhan untuk saudara dan saya ialah, kenapa kamu tidak percaya bahwa kamu sudah diampunin? Kenapa kamu tidak percaya bahwa kamu sudah dilayakkan karena darah Yesus? Kenapa kamu bimbang? Amin, saudara. Karena itu halangannya sekarang. Kasih karunia-Nya tidak bisa mengalir. Orang yang jatuh dari kasih karunia, ya kena kepahitan, adalah orang yang kurang kasih karunia. Kalau saudara saya belum diteguhkan, akan ada kecenderungan untuk punya masalah mengampunin. Itu akan ada akar pahit. Kenapa dikatakan? Itu pelajaran berikutnya ya, karena kurang kasih karunia. Makanya kita harus rela terus terbuka, mau terus berubah, bertumbuh, sehingga kita lebih diteguhkan, bukan atas perbuatan benar kita sendiri, kerohanian kita, ya kan, jeripayah kita, pengorbanan kita, tidak. Tapi di atas pengorbanannya Yesus yang sempurna, yang kekal, yang mulia, Tuhan kita yang rendah hati. Amin, haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi ini teguran. Ya kan, jadi orang saat kita di perjanjian baru ini yang membatalkan kasih karunia Tuhan, itu bukan dosa. Bukan dosa-dosa, maksudnya dosa daging ya. Satu-satunya dosa yang menghalangi kasih karunia Tuhan adalah tidak percaya sudah diampunin. Itu sebabnya kalau tidak percaya terus mau pakai kekuatan sendiri, sia-sialah iman dan batalah janji.
Ingat, sampai Yesus datang lagi selama-lamanya, kita berdiri di atas batu karang, yaitu Yesus adalah kebenaran kita selama-lamanya. Yesus adalah kelayakan kita. Jadi makanya Yesus hanya menegur, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Amin, saudara. Haleluya. Jadi ibu ini, haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya, ibu ini kita ingat, bedanya kita ini sudah di posisi yang luar biasa ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ya, sebentar saya baca lagi. Ya, thank you Lord Jesus. Jadi ingat, waktu hal-hal tidak terjadi, kita tetap percaya, kita jangan rubah perkataan kita. Kemudian kita pakai otoritas waktu kita perlu. Dan saya baca selanjutnya ya. Jadi anak ini ditaruh di tempat tidurnya karena ibu itu percaya tempat tidur bicara mengenai dia tetap tenang. Dia juga mengakui yang konsisten. Ibu itu bilang, tidak apa-apa, everything is okay. Semuanya akan baik. Nah, dia tidak ngomel-ngomel banyak sama Elisa, tapi dia cuma bilang apa yang mengganggu hati dia. Ya kan? Tapi dia tidak menghalangi, malahan dia minta Elisa untuk datang. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ingat, Yesus Kristus adalah perantara kita sama Allah. Dia juga adalah bersyafaat buat kita, saudara. Wow, karena dia adalah imam besar kita. Amin, saudara, yang sudah menerobos ya kan kepada Allah ya. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Amin, saudara. Nah, ini semua sekarang di perjanjian baru ini, semuanya yang Yesus sudah lalui buat kita. Bagaimana dia dicambukin, bagaimana dia hidup 33,5 tahun tanpa cacat celah, tanpa dosa. Bagaimana dia harus meneguk anggur yang asam, bagaimana dia harus pakai mahkota duri. Itu juga sebagai satu gambaran. Kalau dulu kan dia harus begini dan begitu ya, menurut pimpinan roh. Sekarang ini apa yang Yesus laluin untuk kita, supaya kita seperti anak kecil, terima saja janji dia. Kita membiarkan Tuhan bekerja, kita jangan batasi Tuhan. Kadang-kadang ada orang kalau doa suruh Tuhan harus begini dan begitu. Kita percaya aja janjinya, saudara. Dia yang atur semuanya. Caranya gimana? Itu tidak masalah. Yang penting janjinya bilang apa. Yang penting kita sudah dilayakan karena Yesus itu ada dasar firman-Nya. Kita tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Ya. Jadi kemudian kita nggak perlu tahu harus bagaimana. Kita tidak usah mereka-reka. Gimana caranya masalah ini? Dokter bilang nggak mungkin sembuh. Gimana caranya nih? Perusahaan saya sudah bangkrut. Waduh, hutang saya terlibat hutang. Gimana? Ya kan, itu seperti pikiran kita, tapi kita harus pakai otoritas. Diam, bilang gitu, seperti badai. Diam di dalam nama Yesus. Terus ada tertulis. Amin, haleluya. Thank you Lord Jesus. Ada tertulis. Nah, itu sekarang kita di perjanjian baru begitu ya, saudara. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu lalu keluar. Amin, saudara. Jadi ibu ini tidak dikecewakan pengharapan dia. Waktu kita ada sesuatu yang mengganggu, Tuhan Yesus bilang, ya, dia mudah bebannya ringan, kita bisa datang sama dia. Kita bisa tanya sama dia. Kita bisa jujur sama dia. Amin, saudara. Dia akan menerangi saudara. Dia akan menolong saudara. Untuk saudara kembali berjalan di dalam rencana dia yang terbaik. Untuk saudara menuai apa yang seharusnya saudara tabur. Menuai ya kan hasil jerih payahnya Yesus
Tapi itu dia tinggalkan untuk kita sebagai warisan, supaya dia dimuliakan, Allah dimuliakan di dalam putranya. Amin, saudara. Kehendak Bapa di sorga, dia memberikan kerajaannya kepada saudara. Jadi ingat, kalau hal-hal tidak terjadi seperti saudara pikir, amin, saudara punya nama Yesus. Yesus menyertai saudara, urapannya ada Roh Kudus dalam diri saudara. Dia adalah roh kebenaran, dia adalah penolong, penghibur. Dia akan mengingatkan saudara bahwa saudara adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Untuk saudara terus percaya, untuk saudara terus dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk menerima pertolongan, ya kan, pada waktunya. Supaya saudara mengalami apa yang sudah saudara tabur. Haleluya, dengan iman. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa Bapa, di dalam nama-Nya saya berdoa supaya setiap dari kami bisa menangkap apa yang tersirat Bapak di ayat-ayat ini, Bapak di penjelasan ini semua, bahwa Engkau, kami melayani Engkau Allah yang hidup dan setia. Engkau adalah Allah perjanjian sampai generasi. Engkau tidak pernah berdosa, Engkau tidak pernah curang, Engkau tidak pernah meremehkan juga segala apa yang kami tabur. Engkau tidak pernah lupa. Kasih karuniamu lebih dari cukup. Saya berdoa supaya setiap kami mau terus bertekun, kembali lagi membiarkan Roh-Mu untuk bekerja sehingga menjadi pewahyuan dalam diri kami. Bahwa haleluya, segala jerih payah kami di dalam Engkau melalui iman oleh kasih-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya, kami menuai hal-hal yang luar biasa. Kami menuai kasih karunia, segala kasih karunia Bapa. Sehingga kami gak sama lagi, kami mengalami kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin, amin. Nah saudara, ada penjelasan berikutnya loh. Ada lagi kelanjutan berikutnya. Karena kita melayani Allah yang kaya akan rahmat. Dan mengasihi saudara dengan kasih yang sangat besar. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.